Di Yaman terjadi situasi serupa dengan apa yang terjadi di Irak ketika Gaza dibombardir. Irak juga merespon dengan tindakan mereka, menargetkan pangkalan militer Amerika di wilayah mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Amerika menjadi target serangan? Sejatinya mengevaluasi serangan-serangan Zionis terhadap Palestina, peran Amerika menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Kesadaran ini telah dimengerti rakyat Irak. Oleh karena itu mereka telah mengambil tindakan aktif dengan menyerang dan memberikan tekanan terhadap Amerika, khususnya melalui serangan besar-besaran terhadap pangkalan militer Amerika di Irak. Situasi serupa terjadi di Yaman di mana mereka tidak hanya memblok, tapi juga menyerang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Amerika. Inilah alasan mengapa akhirnya Zionis, terutama Amerika dan Inggris, terpancing dan melakukan serangan intensif ke Yaman dengan ratusan misil dan pesawat tempur. Yang menarik, keputusan Inggris dan Amerika untuk menyerang Yaman ini terasa tidak biasa, terutama karena mereka melakukannya tanpa menunggu Kongres Amerika. Hal ini telah memicu konflik internal di Amerika. Banyak warga Amerika yang frustasi karena uang pajak mereka digunakan untuk perang yang tampaknya tak kunjung berakhir, termasuk di Afghanistan, Irak, Palestina, dan kini di Yaman. Amerika Serikat dengan tindakannya yang semakin brutal dan sporadis, melakukan serangan terhadap negara-negara mayoritas Muslim termasuk Palestina dan Yaman. Tampaknya sedang menuju kehancuran diri sendiri. Situasi ini tampaknya tidak bisa dihindarkan lagi. Paradoks ini semakin jelas semakin berusaha menguasai dan mengendalikan negara-negara mayoritas Muslim. Mereka sebenarnya mengarah pada kehancuran diri mereka sendiri. Ini merupakan suatu keadaan yang tidak bisa disalahkan. Kita semua bisa sepakat bahwa meskipun ada tidak kesukaan, kemerdekaan dan pemulihan kejayaan umat Islam suatu hasil yang tak terelakkan. Namun pertanyaan penting yang muncul adalah di mana dan apa posisi kita ketika hal tersebut terjadi. Mengacu kembali pada hadis sebelumnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa umatnya akan terbagi 3 kelompok tentara, tentara di Yaman, tentara di Syam, dan tentara di Irak. Seorang sahabat kepada Rasulullah, jika saya hidup di era tersebut dan mengalami peristiwa tersebut, dan mengalami secara langsung, kelompok mana yang saya ingin gabung? Apakah saya harus bergabung dengan kelompok Yaman, Syam, apa Irak? Nabi Muhammad menjawab, kalian harus bergabung dengan kelompok di Syam.